Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri dengan nomor induk mahasiswa 10121033 dari kelas C4 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 pada semester 3 di 2022 ini. Nah, yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Nah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu saja sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, karena al-madu atau pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob yang arti aslinya adalah yang mempunya atau yang pemilik, dan di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu pada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yaitu semua jenis alam, yaitu alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, dan alam yang lainnya. Kedua, pembahasan dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala itu harus didukung oleh kuatu dalil atau dalil-dalil yang kuat. Nah, dalil-dalil yang kuat ini adalah dalil nakli atau dalil yang tertulis dalam kitab, dan juga dalil akli, yaitu dengan akal dan logika, serta dalil fitri atau fitrah atau naluri. Nah, selanjutnya ada menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan kewujudan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung, sehingga dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Bahkan selagi kita bisa melihat dengan mata kepala kita, maka tentu itu bukanlah Tuhan. Nah, ini diperkuat dengan beberapa ayat, yaitu ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat di dalam Al-Quran ini merupakan salah satu jalan menuju ma'rifatullah. Contohnya ada di surat At-Tin ayat 1-5. Yang kedua, ada ayat kauniyah. Ayat atau tanda yaitu ayat atau tanda yang nyata di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah. Ayat ini juga bisa dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya yang ada di alam dunia ini. Yang ketiga, dalam upaya untuk mengenal Allah itu ada saja penghalang-penghalang untuk mengenal Allah ya. Disebut juga manawi min ma'rifatullah. Nah, secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, yaitu maradus syahwat atau yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Dan yang kedua ada maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitannya dengan masalah akal dan logika. Nah, di antaranya contoh-contoh maradus syahwat ini adalah al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezoliman, al-kizbu kedustaan, kasratul masyi atau banyak melakukan perbuatan yang maksiat. Selain tadi maradus syahwat, ini juga ada maradus syubhat. Di antaranya yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan, kebodohan. Kedua ada al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan, dan yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Juga yang keempat al-ghaflah atau kelalaian. Dari penghalang tadi dibuktikan ini ada ma'rifatullah al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah,
Yang pertama diperkuat oleh dalil fitrah. Dalil fitrah ini adalah keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran surat Yunus ayat 22. Ada juga dalil indra, adalah bukti Allah yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Nah, lalu ada dalil akal bahwa semua fenomena itu adalah bukti yang Maha Kuasa itu ada, Allah itu ada, gitu ya. Ada juga dalil wahyu, yaitu sumber dan pedoman bagi umat manusia, terutama umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan yang terakhir adalah dalil sejarah, yaitu dalil kekuasaan dan kegunaan Allah yang diambil dari peristiwa yang telah berlaku di atas bumi. Selanjutnya, dari proses pengenalan Allah ini ada juga tauhidillah atau mengesahkan Allah. Nah, mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah ini adalah inti dari akidah Islam gitu ya. Di dalam konsep tauhid ini kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah, mukliyah dan juga uluhiyah. Nah, rububiyah, tauhid rububiyah ini bermakna beritikad bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat esa, pencipta, pemelihara dan Tuhan seluruh alam. Sedangkan dengan tauhid mulkiyah ini sepatutnya kita menyadari adanya kerajaan Allah di jagat raya ini. Maka dengan demikian wajib bagi kita menolak kepemimpinan, hukum dan otoritas selain Allah dan menjadikan Allah saja sebagai pemimpin, pembuat hukum dan tujuan hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dalam pengucapan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.